Dan ada kesaksian Yudi bisa share sedikit apa yang kamu dapat. Tuhan itu luar biasa, dia penyembuh. Can you share something Yud? Thank you Pastor. Yeah. Shalom saudara-saudara. Senang berada di sini. Saya sharing sedikit ya, Pastor minta. Saya benar-benar berkati dengan Mike, sharing Mike waktu itu. Cuma begini, sebelum saya share, saya ada disclaimer sedikit, ada note sedikit. Karena ini mengenai kesehatan, saya mau tekankan yang saya share ini bukan berarti saya tidak menghormati dokter, saya tidak, pekerjaan itu bagi saya itu pekerjaan yang sangat luar biasa, tantangannya berat. Jadi bukan maksud saya tidak menghormati, tapi saya benar-benar, saudara saya ada yang dokter, teman saya juga ada yang dokter, so bukan maksud saya anti dokter or anti obat. What I'm sharing is what happened. Jadi saya tetap hormat dan saya tentu juga akan nanti someday ya tentu ke dokter juga. Anyway, saya share aja sedikit. Nggak ada yang tersinggung kok di sini. Oh gitu ya. Anyway, saya cerita aja. Awal bulan Juni itu saya flu berat. Waktu itu memang pressure-nya agak berat karena pekerjaan biasalah, live lah. Jadi saya flu cukup berat. Kita ada building di Alam Sutra itu kita mau kejar, mau soft opening tuh Agustus, tapi itu keadaannya udah nggak mungkin banget. Jadi masuk ke gedung, debu semua, udah capek, jadi pusing, terus udah parah. Jadi saya itu udah batuk seminggu, ke gedung itu makin parah. Terus saya ada project juga pameran itu datang, decoration, baunya luar biasa orang, kalau decoration kan dekor, ada cat, bla bla bla, makin parah, batuk seminggu. Akhirnya saya biasa kalau batuk makan obat, makanya ya langsung hilang gitu. Tapi ini batuknya nggak bisa hilang-hilang. Saya bingung juga, batuknya itu sampai badan sakit sekali. Dek, batuk itu sampai ini semua sakit punggung. Jadi kalau tidur bangun badan sakit semua. Belum pernah saya seumur umur sakit seperti itu. Jadi terus saya ke dokter, ini yang pertama. Jadi saya ke dokter, saya datang, ya biasa pikir flu biasa, kasih antibiotik, kasih obat, batuk, tek, baik. 2 hari nggak ada improvement, sama sekali nggak ada. Sakit sekali badan. Saya datang ke dokter kedua, dok ini gimana? Saya kasih obat sih, ganti obat batuknya. Dok, ini obatnya bisa ngurangin sakit badan saya nggak? Soalnya benar-benar saya nggak bisa kerja ini. Pasti hilang. 2 hari nggak, tambah lagi 2 hari nothing happen. Saya datang ke dokter yang ketiga. Nah, pas mau datang ke dokter tiga ini saya udah parah banget. Sampai saya tuh kalau batuk ya, ada beberapa poin, itu saya udah kayak tenggelam. Nggak bisa napas, udah kayak... Saya tuh benar-benar sampai kaget benar waktu pertama kali kejadian itu, waktu saya mau makan sama anak saya sore-sore. Saya kira saya kecope sama makanan saya, tapi ternyata benar-benar sampai nggak bisa napas, cuma berapa detik kemudian lepas. Terus malam kalau tidur bangun, bisa tiba-tiba saya kebangunan, terus kayak gelegepan gitu. Istri saya sampai kaget, kenapa kamu? Saya batuk tuh sampai nggak bisa stop. Ini udah benar-benar nggak bisa napas. Itu ke dokter ketiga. Saya bilang, dok saya keadaannya begini dok, ini nggak benar nih. Ini ke dokter ketiga, dok ini gimana dok? Kok sampai begini? Dia bilang udah lu periksa darah deh, coba saya cek. Tek nggak ada. Ini dokter udah benar-benar kebingungan, nggak tahu apa deh. Saya buka obat. Nah dokter ketiga ini obatnya saya nggak beli, soalnya dia sendiri yang nggak yakin, apalagi saya. Terus saya tahu, kalau kayak begini nih, jangan-jangan alergi nih. Nggak ada simptom, nggak ada infection. Dia bilang nggak ada infeksi, udah terusin aja itu antibiotik deh. Soalnya kamu masih batuk. Saya bilang wah ini pasti alergi. Jadi saya datang ke ahli alergi. Saya datang ke ahli alergi, dokter keempat. Dok, ini saya kondisi. Wah ini dokter benar meyakinkan. Wah kamu simptomnya kayak gini ya? Kamu kalau bangun pagi bersin-bersin nggak? Oh iya dok, bener dok. Kamu kalau kena metal itu bisa merah-merah nggak? Oh iya gatal dok, bener dok. Kamu sini, papa kamu begini nggak? Iya. Wah bener nih. Ini dokter bener nih, saya pasti alergi. Ayo dok, obatnya apa dok? Iya nih saya bikinin. Tek. Begitu keluar mau bayar, push. 1.4 saudara-saudara. Tapi saya udah desperate pastor. Saya nggak bisa napas, serius saudara-saudara. Saya udah mikir ini, saya seumur umur belum pernah kayak gelagapan. Saya nggak pernah tenggelam di kolam renang, ini kayak mau tenggelam. Dan itu kejadian nggak sekali. Every day itu ada 1 kali, 2 kali kejadian. Itu benar-benar saya takut juga. Akhirnya saya udah beli, makanin. Nothing happen saudara-saudara. Saya 2 hari kemudian, saya kebetulan anak saya ke dokter gigi. Ini teman saya, dokter. Dia saya bilang, gue dikasih obat kayak gini bener gak sih? Dia lihat, wah obat lu keras banget. Kamu berdebar-debar gak? Enggak sih. Dia bingung, ya lu cek lagi deh. Ini obatnya ini udah paling, kalau buat ada alergi, ada asma, ada ini. Antibiotik, wah ya lu cek lagi deh. Akhirnya papa saya, itu udah kelima. Terus papa saya bilang, ini dokter jago, dokter paru, ahli, profesor. Yang ini yang keenam. Saya datang, saya ke profesor ini. Ke profesor ini dia bilang, saya cek, tek, ambil napas. Ambil napas gini. Gak ada asma kamu. Saya alergi kali dok. Dia juga bingung. Paru-paru kamu, yang keempat itu suruh ronsen. Udah ronsen aja, coba lihat foto hidung, ronsen semua keluar deh, semua apa ini udah kelihatan semua deh. Terus yang kelima saya kasih lihat, kamu ini kenapa di ronsen sampai 2 kali? Ada yang begini, apa maksudnya ya? Ini dokter ahli
ahli alergi. Tahu nggak, ahli alergi itu nggak ada, saudara-saudara. Dia bilang, yang ada itu dokter paru. Jadi itu sebenarnya dokter paru ngaku-ngaku ahli alergi. Ada begini, ada begitu, ada hidung, nggak ada apa-apa semua dia bilang. Tapi dok, saya ini batuk nggak bisa napas, bener loh. Ini gini, saya ini sakit semua. Saya kalau batuk tuh kayak berdebar-debar. Wah yuk ke dokter jantung aja deh. Jadi habis dari dia, terus saya ke depan ke loket ke dokter jantung, ke profesor juga. Dokter ke-7. Dokter ke-7. Dicek EKG, tetetetetetet. Bagus jantung, nggak apa-apa, kamu masih muda. Kurang olahraga kali dok, nggak apa-apa. Akhirnya udah deh makan obat batuk hitam. Katanya ini bagus nih dokter, profesor, makan aja udah obatnya. Saya seminggu, terus saya ke Singapura, mesti jalan-jalan sama anak-anak waktu itu liburan. Saya selama di Singapura kadang-kadang ya begitu kejadian, sehari bisa gelagapan. Terus akhirnya di Singapura mama saya bilang, kamu kok begini sih? Soalnya waktu itu pergi sama mama. Iya udah lama begini, udah ke dokter ini paling jago. THT saya begini. Akhirnya ke dokter ke-8 di THT. Di THT ini di Singapura saudara-saudara. Nunggu lama 2 jam. Terus akhirnya di endoskopi. Di endoskopinya nggak sampai ke dalam tapi di kerongkongan. Ternyata ketahuan. Jadi ini pita suara saya, Pastor. Di pinggirnya itu bengkak. Jadi ada pembengkakan pita suara di samping. Jadi itu nutup. Kalau ada reak atau itu ada makanan, itu kalau kena, saya langsung kegelagapan. Itu turunnya pelan. Jadi gitu, begitu turun baru saya bisa napas. Jadi itu udah parah ini kena ininya. Itu karena katanya asam lambungnya naik. Karena kalau tidur kamu nggak boleh rata katanya. Begini dia jelasin, digambarin pakai colorful, stabilo, bla bla. Dokter Singapura keren juga, bisa gambar. Saudara. Jadi saya pikir, wah ini udah analis saya udah bener, dikasih obat, tek 4, 5. Wah iPad 1 saudara. Terus ini dokter ke-8. Terus saya ulangin, saya itunya bengkaknya hilang. Jadi saya udah nggak gelagapan lagi. Jadi mendingan gelagapan. Tapi tetap batuk-batuk. Saya bilang, kalau saya batuk itu mau muntah saudara. Jadi udah batuk tuh muntah dan gelagapan. Jadi udah lengkap deh. Terus udah ke dokternya, udah seminggu makanin obatnya, tetap nggak bisa beres. Masih batuk-batuk, masih muntah, Pastor. Terus akhirnya saya bilang, wah ini belum tuntas, saya dokter ke-9, saya ke THT di Jakarta lagi. Jadi dokter ini saya tanya, dok ini saya masih begini, kenapa? Masih ada pembengkakan nggak? Nggak ada. Oh ini asam lambung. Oke, saya kasih obat. Itu waktu itu kasih obat apa? Ini asam lambung ini, dibilang makan sesudah makan. Wih salah itu, harusnya makan sebelum makan. Loh coret ganti obat yang sama, ini salah nih. Saya jadi bingung, loh ini jadi obat kasih bener apa enggak? Akhirnya udah berapa hari masih belum ada kemajuan, akhirnya saya tahu, wah ini udah bener kan, analisa sudah bener. Tapi obatnya mungkin nggak bekerja, jadi saya ke dokter gastro dong, kan lambung saya. Jadi saya ke dokter gastro, gimana dok? Wah dokter yang ke-10, dokter bilang katanya, dok ini gimana dok begini? Dokter ini bilang, kamu ini asam lambung naik gini-gini. Kamu obatnya apa aja? Oh selama saya ke dokter saya kasih lihat nih, saya udah dikasih obat ini aja. Ada fotonya tuh rame di rumah saya, foto obat semua. Ada di Facebook saya kalau yang punya Facebook. Anyway dokter ini bilang, kamu ini kebanyakan obatnya, lambung kamu nggak kuat. Jadi gara-gara ambung juga kok, Pastor. Kena itu jadi ininya asam lambungnya naik. Kamu nggak boleh makan ini semua, saya ganti sama obat lambung. Ini udah ke-10. Udah seminggu saya kasih obat lambung. Masih tetap batuk-batuk muntah, saudara-saudara. Tetap analisa sudah benar, obat sudah benar. Saya bingung, ini apa yang salah? Akhirnya John D datang ke saya, email. Ko Yudi bisa nggak translate untuk Mike minggu depan? Saya bingung, dia bilang John, ini kan mengenai kesehatan John. Cuma kalau saya sharing batuk-batuk lucu juga. Jadi saya gimana nanti mau translate? Saya masukin schedule dulu deh, kalau nggak ada orang masukin saya. Kalau terpaksa ya apa boleh buat. Apalagi pastor minta, masa saya nolak kan gimana. Tapi ya masukin aja dulu, kita lihat aja deh. Ya udah kan saya bilang sama Tuhan, ini gimana nih? Mau translate, cuma saya batuk-batuk depan umum kacau juga. Kan kita kacau. Muntah lagi. Anyway, terus saya bilang sama Tuhan, ya udah deh, saya setia aja. Jadi kalau saya mau translate, saya itu belajar dulu. Saya tahu ini orang mau ngomong apa gitu. Jadi saya ke websitenya, saya cek, materinya apa ya? God wants you well. Itu artinya apa? Gue juga tahu, Tuhan juga mau kita baik ya. Tapi apa benar seperti itu? Terus saya pelajarin, saya dengerin khotbahnya, saya dengerin material, saya lihat di YouTube. Dia mau cerita kesaksian dia itu apa? Jadi saya mau tahu dong. Daripada ntar saya ada obat ada translate masalah medis, saya nggak tahu kan gimana. Jadi saya dengerin kebenaran firman. Ternyata pengertian saya salah, saudara. Ternyata yang kemarin dia ngomong itu powerful sekali. What's in your mind? Tapi body itu belum ngikutin. Saya tahu, wah badan saya belum setuju ini. Sudah dikasih obat, sudah dikasih apa. Firman saya juga percaya. Tapi belum sampai ke sini. Terus saya terus saya udah dengar yang last week punya audionya. Itu baru surface, Pastor. Belum ada material yang benar-benar
yang to the point, to the deep, sama practical. Saya ada beberapa bagian practical, suruh doain langsung. Saya bilang ke lambung saya, ini pray for your mountain, nanti ada metode bagus sekali. Saya bilang ke lambung saya, lambung, di dalam nama Tuhan Yesus kamu nurut. Lambung turun, saya perintahkan di dalam nama Yesus. Semua kuman, ini katup semua yang rusak-rusak. Saya pikir ini, saya baca itu namanya GERD. Jadi katup ini rusak gitu, katup lambung saya. Jadi makanan naik ke atas. Ini katup sembuh di dalam nama Yesus. Saya perintahkan beres, nutup, nggak boleh begitu lagi. Benar Pastor, saya lakuin. Tapi di situ saya berubah, saya merasa ini kebenaran firman, saya tahu ini. Tuhan tuh sudah sembuhkan kita Pastor. Kalau yang suami yang batuk, kira-kira siapa yang terganggu? Apalagi kalau malam-malam. Istri saya tuh kalau tidur tuh very light, jadi kalau ada apa-apa dia langsung bangun, kaget, gelagapan. Juga ikut. Jadi dia bilang, waktu habis saya doa itu saya percaya. 2 hari, saudara-saudara, istri saya tanya, kamu kenapa kok nggak batuk lagi? Sudah sembuh, saudara. Pastor. Ternyata, ya itu. Ya seperti yang Mike bilang itu lah ya. Ada connection antara kita percaya apa sama tubuh. Jadi saya benar-benar diberkati, itu material bagus sekali saudara-saudara. Kalau ada yang udah beli bukunya dibaca. Itu penting sekali, bukan cuma masalah health, nanti masalah banyak sekali dalam teologi kita. Wow, terima kasih Yudi. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita sudah disembuhkan. Yes, ya. sudah Pastor. Luar biasa. Thank you for your test. Kemarin kamu ngomong rasanya 3-4 dokter, ternyata 10 ya. Wah. Waktu share di Facebook itu baru 7. I'm blessed. Thank you. Okay, Thank you, Yudi. God bless you ya.